Suatu hari saya membesuk seorang muda yang sedang sakit di opname di rumah sakit. Lalu dalam percakapan kami, saya mendorong dia untuk mengucap syukur dalam situasinya yang sedang sakit. Lalu dia bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur padahal saya sedang sakit dan diagnosa dokter mengatakan penyakit saya parah?" Saya terdiam atas pertanyaan tersebut. Kemudian saya berkata, ada banyak alasan untuk bersyukur. Sesungguhnya lah, ada banyak alasan untuk bersyukur dalam hidup ini. Pagi ini Tuhan mengajar kita dua alasan utama mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus mengingat bagaimana Tuhan telah memberkati kita, memelihara kita dari masa lalu sehingga pada hari ini. Lihatlah bagaimana tangan Tuhan begitu hebat berkarya dalam hidup kita, menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita, menuntun kita, melindungi kita. Pemeliharaan Tuhan di masa lalu, alasan yang paling kuat untuk tetap mengucap syukur di situasi yang mengecewakan, di situasi yang penuh pergumulan. Alasan yang kedua adalah kita harus tetap mengingat adalah tujuan Tuhan itu selalu baik. Situasi dan keadaan kita saat ini mungkin sangat buruk, mengecewakan, dan kita bingung mengapa itu terjadi. Tapi satu hal yang harus kita yakini, di saat masa-masa yang sulit seperti itu, tujuan Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah merubah rencananya yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi umatnya. Dia tetap melaksanakan itu. Dan memang kadang-kadang kita meragukannya karena kita ada dalam masa yang sepertinya bertolak belakang dengan rencana tersebut. Tapi berpeganglah terus bahwa itulah kebenaran yang Tuhan sudah tegaskan kepada kita. Tujuannya adalah membawa kebaikan bagi setiap kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengucap syukur? Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan mengucap syukur, hati kita akan menjadi gembira. Dengan mengucap syukur, kekecewaan kita akan tersembuhkan. Ketika kita mengucap syukur, maka situasi dan keadaan kita yang buruk akan berubah menjadi sesuatu yang indah karena kita melihatnya dalam Tuhan. Dan ketika itu semua terjadi, hati kita menjadi gembira. Dan Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan. Ketika hati mengucap syukur, hati gembira, ada obat yang manjur. Tuhan memberkati, bersyukurlah senantiasa dalam setiap hidup saudara.